Halo, selamat bergabung di podcast kedua Indo Kiwi Talks. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Endah, bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, gimana kabarmu di New Ah, Plymouth? baik juga, baik. Mmm, ya oke, kali ini mau ngobrolin, soal pencapaian instan ya? Ya, kita digging lebih dalam, dari sambungan podcast lalu ya, Mhm mhm, ya, kayak kita tahu sekarang nih banyak yang serba instan ya. mhm Kadang-kadang hal-hal yang sepele atau bahkan mhm yang kocak, mhm atau mungkin bahkan yang ekstrim itu jadi mhm viral. mhm Nah, mhm. aku pengen tahu nih, pendapatmu, apa sesuatu yang serba instan itu bagus? Oke, menarik banget nih pertanyaan kamu, Ndah. Iya setuju banget sama kamu, saya sama juga, saya melihat, bahwa akhir ini banyak sekali, hal-hal yang gampang viral, seperti itu. Ya terkenal dalam waktu beberapa lama, lalu kemudian tenggelam. Kalau menurut saya pribadi, segala sesuatu itu jika kita dapatkan melalui sebuah proses, biasanya akan membuat kita semakin bisa menghargai, pencapaian yang kita dapatkan dan umumnya bisa bertahan lebih lama. Iya betul, setuju. Jadi Mhm, kayak quote di podcast kita pertama itu ya, nikmati mmm, proses, hargai progres. mmm, bener bener banget, ya ya. Nih, kita kan udah kenal cukup lama ya, Ca, udah hampir 1 dekade ya. Wow, time flies ya, Nda, nggak berasa. Iya, benar benar. Oh dear. Nah, karena itu aku tahu lah, bagaimana, upayamu pada saat kamu pertama dan sampai pada posisi kerjaan kamu sekarang ini. Dan itu Mhm, bukan instan, itu ada prosesnya, ya kan? ya betul, Nah, ya. boleh dong cerita atau sharing pengalaman kamu Boleh. dari proses itu? Mhm. Iya boleh banget. Iya kamu bener Ndak, maksudnya, ya kan seperti yang saya, cerita di podcast kita yang pertama, saya sudah di New Zealand hampir 15 tahun, dan pastinya pada saat pertama kali datang, ya ada proses lah bagaimana saya bisa mendapatkan pekerjaan, di sini. Karena kan ya istilahnya kita baru baru pindah gitu kan. Mmm, sep awal pas melamar pekerjaan di sini, terutama awal-awal tahun itu kebanyakan, balasan yang saya terima itu biasanya, "Oh, you are overqualified for the position." Seperti itu, atau saya Mhm, ya kualifikasi yang saya mhm. punya eee, di atas dari, kualifikasi yang saya coba lamar saat itu. It's like nice way they saying, "Oh, we don't want you," or something like that. Maybe ya they try to cover it. Iya Ya, iya iya. nicely, jadi biar ini. Nah, padahal sih kalau menurut saya, kan saya berpikiran seperti ini, Ndah, ya saya punya banyak pengalaman sewaktu di Indonesia, gitu kan. Mhm Tapi mhm. kalau pas di New Zealand-nya sendiri, saya nggak ada, gitu. Jadi istilahnya nih seperti yang banyak orang Indonesia bilang, "Kita mulai dari nol ya." Nah Iya itu iya betul. ya, mau nggak mau itu yang saya coba terapkan. Makanya saya coba lamar posisi yang memang saya pikir is a good for me karena saya Mhm. perlu untuk mengenal, mmm, apa ya, dari culture-nya, work Iya culture atau apa, budaya kerja ataupun juga hal-hal dari proses pekerjaan itu dari awal gitu kan. Karena itu akan menjadi, mmm, apa, base buat saya, apa, jadi iya, pondasi buat saya, fondasi. gitu. Mmm, Seperti itu. Mmm, ya itu akhirnya gitu kan, karena coba melamar kerjaan yang sesuai yang saya mau, agak-agak challenging saat itu, akhirnya ya saya coba kerja apa aja dah istilahnya gitu kan. iya Jadi di sini kalau di New Zealand itu kita ada, apa, sebuah perusahaan, rekrutmen yang menawarkan, jasa, pegawai apa ya namanya, sementara. Jadi misalnya iya ada karyawan di perusahaan A, mereka tidak bisa masuk, maka si, recruitment agent itu dia, mmm, bisa memberikan menyediakan. orang untuk ditempatkan atau ya, melakukan pekerjaan saat si karyawannya lagi absen, seperti itu. Mhm Nah, mhm. tapi kalau mau jujur,
saat saya melakukan pekerjaan yang sebagai temporary employee itu saya banyak pengalaman yang saya dapat. Seperti itu, saya pernah kerja di pabrik percetakan, yaitu apa Mhm. namanya, jadi begitu hasil printingnya keluar, itu Mhm. saya ngelipat-lipat jadi biar jadi kayak pamflet yang kecil seperti itu. Kemudian Mhm. juga yang cukup lama adalah di rumah sakit, eee, untuk Mhm. mastiin bahwa alat-alat yang dipakai untuk operasi ataupun juga gaun yang dipakai untuk operasi, itu Mhm. betul-betul steril, Mmm. seperti itu. Dan yang terakhir tuh jadi, apa namanya, data entry buat hasil, pemilihan, wali kota kali ya kalau di Indonesia, istilahnya seperti itu. Oh, oke, ya. Mhm. Mhm. Jadi, itu saya lakukan selama kurang lebih 6 bulan. Jadi dari 6 bulan aja saya udah banyak pengalaman ya, Seru dan ya? iya iya, dan menurut saya itu sangat-sangat, apa ya, menguntungkan saya karena saya tahu, oh kalau kerja di pabrik itu seperti apa, oh kalau kerja Mmm. di hospital itu seperti apa. Kemudian Mhm. juga ya itu tadi karena kan tiap tiap industri pasti akan berbeda kan culture-nya seperti itu. Jadi ya Ya, saya jadi belajar banyak. wow, dalam 6 bulan banyak pengalaman ya? Betul betul. Nah, tapi ya habis itu, apa namanya, 1,5 tahun saya, fokus jadi ibu rumah tangga karena waktu itu saya juga hamil, jadi ya membesarkan anak, Mhm. ya jadi, fokus di situ. Tapi kemudian setelah, anak saya agak besar, saya pikir, "Oh, saya juga, apa ya, perlu ada kegiatan lah ya," gitu, buat saya Ya. kembali ke kerjaan, seperti itu. Karena saya tipe orang yang nggak bisa, apa ya, Iya. di rumah aja. Ah, I iya mean, iya iya. I like my job as a housewife Iya. or a full-time mother, but mungkin ada sisi eksistensi yang pengen saya juga achieve, seperti itu. Jadi Oh. kayaknya saya lebih ya kepengen aja coba. Nah, akhirnya karena anak saya masih kecil dan akhirnya saya gantian juga buat jaga anak, jadi akhirnya saya coba cari kerjaan yang ada di malam hari. Nah, Mmm. kebetulan yang ada di malam hari itu, ya kerjaan yang, apa namanya, kayak cleaner, seperti itu. Dan I did it, saya lakukan Mhm. itu, seperti itu. Dan Mhm. dan balik lagi, banyak pengalaman yang saya dapatkan juga bekerja sebagai cleaner, gitu. Yang paling, berkesan itu saat saya jadi cleaner buat, gondola di Christchurch, tahu kan gondola di Christchurch Wow, deh? iya Ya. iya iya. Ah. Jadi Oh. ya itu dilakukan setiap weekend. Jadi tiap weekend saya naik gondola gratis, Oh, wow. no need to pay Iya iya, $25. that's right. Iya. Jadi Iya, wow, that's fun. iya iya, terus udah gitu, jadi apa namanya, ya itu tadi, saya tahu kalau misalnya kita lagi di station yang di atas tuh, di gondola atas, kalau misalnya Heeh. ada emergency, saya tahu mereka ada kayak secret, way out-nya juga, saya tahu Ah seperti hah. itu. Jadi it's quite fun. Tadi maksudnya orang mungkin kerja, "Ah, ngapain sih kerja gitu?" Tapi for me, ada hal-hal yang menarik yang mungkin tidak bisa didapatkan kalau saya kerja yang bukan itu, gitu kan, tidak Itu, melakukan pekerjaan that's itu. right. Mhm. Mhm. Seperti Seru itu. ya pengalaman kamu nih ya. Nah terus, Mmm, jadi itu waktu kamu ini ya, di temporary agent ya, kayak semacam itu kan ya, yang betul heeh. betul, ya. Nah terus gimana ceritanya sampai sekarang kamu di perusahaan ini ya, multinational courier? Iya. Oke, bisakah kita sebut? Kan nggak iklan ya? Oke, Oke, sekali kita sebut, di iya FedEx. iya. Oke. Oke, jadi dulu waktu pas di Indonesia, begitu lulus kuliah, saya pertama kali bekerja di perusahaan ini, seperti Mhm. itu. Jadi sama juga mulai dari customer service, kemudian juga naik jadi, apa namanya, eee trainer buat bagian operasional gitu, seperti itu. Jadi Mhm. ada sisi progressing-nya juga sama. Nah Mhm. setelah Mhm. itu, saya berpindah ke, perusahaan konsultan, tapi akhirnya balik Mhm. lagi terakhir ke corporate. Nah di Mhm. corporate yang terakhir itu saya cuma bertahan 1 tahun karena saya harus pindah ke New Zealand. Nah, Mmm, oke. pada saat saya nyampe ke New Zealand itu 2007, saya juga ada coba ketuk nih pintu ini kan, lumayan nih maksudnya
who knows gitu kan, mereka ada Iya. ada lowongan yang bisa saya apply gitu. Saya datang, mereka bilang, "Oh sorry, nggak ada lowongan sama sekali saat ini," kata dia gitu kan. Mhm. But yeah, just keep in touch kayak tadi gitu. Oke, no problem. Jadi ya Mhm. udah makanya akhirnya Mhm. kenapa saya jadinya kerja yang tadi temporary, Mhm. kemudian jadi cleaner gitu kan, Mhm. seperti itu. Nah, terus tahun kedua, mmm, saya keep in touch. Saya tuh tipe orang yang apa ya, senang networking ya, karena saya tahu pasti dari networking itu akan ada jalan buat kita ya, seperti Mhm. itu. Jadi saya keep Mhm. in touch lagi gitu kan dengan manajer yang di Christchurch. Kebetulan dia bilang, "Oh, ada posisinya," dan itu betul-betul posisi yang pernah saya lakukan dahulu, gitu. Wow. Jadi Mhm. waktu itu, bagus nih, maksudnya align banget dong ya gitu kan, udah Mhm. cukup senang tuh saat itu. Itu tahun Iya. 2008, jadi pada saat anak saya, baru berumurlah kurang dari setahun lah, setahunan gitu kan. Iya, kurang dari setahun saya Mmm. ingat, jadi masih sangat-sangat kecil kan. Nah, tapi saat Mhm. itu, posisi ini tuh benar-benar demanding sekali gitu, karena, departemen ini tuh tidak pernah ada di New Zealand. Jadi saya harus set up departemen baru, terus intinya akan banyak banyak sekali Hard menguras work. waktu saya, betul. Mhm. Dan saat itu saya kan punya baby ya, tahu sendiri kan dah, Mhm. di sini kan susah ya cari babysitter. Iya, So, saat that's itu tuh right. agak-agak, iya apa Ragu. enggak, iya exactly gitu kan. Nah, Kenapa ragu? ya karena tadi itu gitu, karena Ya. saya waktunya akan lebih banyak tersedot ke kerjaan, sedangkan anak saya masih Betul. kecil kan, jadi That's right. masih yang aduh bagaimana nih. Nah, mungkin ya itu tadi, apa Mhm. namanya, ya intinya memang bukan rezeki saya saat itu, jadi saya tidak dapat pekerjaan tersebut. Kupikir, "Oke, that's okay, no problem." Saya mungkin punya misi lain, yaitu tadi membesarkan anak saya gitu kan. Anak. Mmm. Mhm. Nah, Mhm. terus baru tahun 2009, sama juga Mhm. iseng lagi dong, ketok lagi. Jadi udah Mhm. ketiga kali nih saya ngetok ya, Nah. Iya. Udah 3 kali ngetok. Wow, 3 Iya, kali. terus Mhm. 3 kali ngetok, akhirnya ya tadi, apa namanya, pas ini kebetulan dia bilang, "Oh, ada nih part-time," kata dia gitu kan, "mulainya Mhm. siang jam 12.30." Dia bilang gitu. "Oh, itu perfect," aku bilang gitu kan, Mhm. "cocoklah," aku bilang gitu. Ya udah oke, terus saya interview segala macam, ya akhirnya dapatlah pekerjaan di perusahaan ini. Jadi itu benar-benar pintu terbuka ke saya, buat saya itu di tahun 2009, Wow, seperti itu. and that's perfect, exactly what you looking for ya. Exactly, Bisa karena kerja sambil part-time, ngurus anak. betul Nah. betul betul, seperti itu. Mhm. Mhm, pas banget. Jadi Mhm. udah berapa lama dong, di perusahaan ini? Tahun ini masuk tahun ke-13. Oh, wow, lama juga ya? Lama ya? Iya lumayan sih, kayaknya ini termasuk yang terlama saya pernah bekerja, karena seperti yang tadi saya sharing, di Indonesia saya sempat 3 kali berpindah kan, sebelum akhirnya saya pindah ke Mhm. New Zealand. Jadi ya di sini cukup lama juga. Mhm. Tadi ya itu tadi, seperti yang saya bilang, apa namanya, pintu pertama itu saya di, bagian, ini ya, apa, entry level di operational, seperti itu. Mhm. Even waktu pas interview pun juga manajernya bilang, "Are you sure?" Pokoknya nanyain, "Ini kamu nggak apa-apa nih mulai dari nol," gitu kan ya, nanya gitu, terus bilang, "It's okay, nggak apa-apa, yang penting saya udah step in, saya udah masuk, and then Mhm. ya I can progress from there." Itu saya bilang waktu pas interview ke dia juga, dia bilang, "Oh, oke oke, Mhm. no problem." So udah. Jadi, selama 13 tahun di perusahaan ini ya tadi, 5 tahun di bagian operation, kemudian, progres ke posisi customer service yang, megang, customer yang revenue-nya besar, kayak dedicated customer service gitu, dan itu Mhm. selama kurang lebih 3,5 tahun. Mhm. Kemudian, pindah ke posisi telesales, yaitu tadi jualan service perusahaan ini, melalui telepon, gitu kan. Mhm. Hampir kurang lebih selama 3 tahun. Dan ya terakhir tahun 2020 pas kita lockdown, saya mendapatkan kesempatan untuk progres ke posisi, account eksekutif sampai hari ini. Wow, panjang ceritanya ya. Mmm, Dan selama proses ini, proses mhm yang panjang ini ya, mhm. apa yang kamu dapat? Oh, banyak banget dah, banyak Mhm. banget. Mmm, buat saya pribadi, saya jadi memahami proses di perusahaan ini lebih baik, gitu kan. Jadi, ya kita setiap pegawai baru pasti dibekalin dengan training ya. Jadi ada Mhm. teori-teorinya segala macam. Nah, untuk saya, karena saya
progres dari operational, customer service, kemudian telesales, dan akhirnya di bagian account eksekutif sekarang itu justru menambah nilai jual buat saya. Kenapa? Karena pada saat saya misalnya menghadapi customer, saya bisa dengan confident bilang, oh ini prosesnya begini, begini, begini. How do you know? Misalnya gitu kan dia tanya, bagaimana kamu tahu? Oh itu karena saya dulu pernah bekerja di bank ini. Saya selalu cerita kalau saya punya pengalaman. Jadi dan itu apa ya? Kalau boleh jujur, itu bikin si customer tuh ngelihat, oke, she know what she's talking about. Yeah, Kan? yeah. You can argue with her. No, ya dan itu pun juga sama juga dengan untuk internal juga kayak misalnya saya ada keperluan dengan pihak operation, saya akan datang ke mereka, saya bilang, hey, saya perlu bantuan kamu untuk melakukan ini. Mereka tahu bahwa yang saya minta itu selalu memang bisa dilakukan. Jadi bukan yang permintaan yang yang nonsense Yang gitu, kamu yang sendiri nggak pernah melakukannya iya, gitu ya. iya, That's iya. right. Jadi buat saya, makanya itu tadi, proses itu buat saya sangat-sangat memberikan keuntungan. Pertama tadi nilai jual saya di depan customer semakin tinggi karena mereka percaya kan saya tahu apa yang saya omongkan, saya tahu apa yang saya kerjakan, dan begitu pula pada saat berinteraksi dengan internal department, mereka juga tahu bahwa oh, Dice tahu yang operational lakukan seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya benih-benih yang dulu kamu tanam ya dari proses awal ini sekarang ibaratnya udah kamu petik nih ya, Cak ya. Betul. Kamu apa namanya? Iya benar banget, benih-benih. Ya, karena ya Iya itu kan? tadi, mungkin awalnya saya melakukan itu tanpa apa sih? Kenapa sih harus melakukan ini? But ya Iya. at the end gitu ya, setelah sekian lama, setelah hampir 13 tahun saya tahu, oh ternyata saya harus nanam benih di operation, saya harus nanam benih di sini itu karena benefitnya ya saya tuai saat ini gitu kan, seperti itu. Benar banget. Kemudian ya itu tadi, saya ambil contoh aja ya pengalaman, itu kan tadi pengalaman saya ya dengan progres yang segitu panjang. Nah, saya sempat baca, salah satu kayak semacam biografi lah dari, si YouTuber terkenal internasional yaitu PewDiePie. Oh Nah iya. nah dia ini kan termasuk YouTuber dengan, subscriber yang terbanyak sekitar 111 juta subscriber. Iya, that's right. Ya, dia juga sama melalui proses yang cukup panjang juga gitu kan. Awal mula akun YouTube-nya tuh di tahun 2010. Terus dari cerita yang saya baca itu sama, dia juga modalnya sedikit gitu kan. Pokoknya dia kerja habis record konten, dia kerja apa buat dia bisa upgrade device recording-nya segala macam seperti itu. Nah, sama juga mungkin view awal-awal paling cuma 1 atau teman-teman dekat seperti itu kan, tapi dia nggak nyerah, dia tetap berusaha cari tahu apa sih kira-kira yang bisa bikin orang-orang tertarik untuk mendengar atau melihat YouTube-nya dia seperti itu. Jadi sama juga lah prosesnya. Jadi kalau dia mulai dari 2010, so now mungkin udah 12 tahun ya seperti itu. Dan ya itu tadi buat dia pun membutuhkan proses selama 12 tahun juga buat ada di posisi puncak seperti itu. Ya menarik ya. Jadi emang sebenarnya banyak orang-orang yang sekarang sukses pasti ada cerita menarik saat mereka memulainya ya, Cak ya. Pasti. Nah sekarang Ya. dari pengalaman kamu sendiri ada dong pasti jatuh bangunnya. Dan gimana kamu menghandle saat itu? Bisa nggak di-share? Oh pasti. Ya namanya juga proses lah ya. Ibaratnya kayak kita deh kalau kita mau hiking, mendaki gunung kayak gitu kan, pasti ada kalanya kita melewati jalan yang nanjak gitu kan. Tapi ada juga kalanya jalannya isi gitu kan, lurus seperti itu. Atau pas lagi mau turun ya cari jalannya turun seperti itu. Jadi kalau yang saya alamin selama ini adalah tantangannya itu adalah bagaimana saya bisa menyemangati diri saya saat kita mulai merasa
bosan. Pasti kan kadang-kadang ya ada ya rasa itu ya, benar nggak Sinda? That's right. Yeah. Even the dream job, Ya, ya mesti ada pasti. lah ya, titik puncak gitu ya, Ya, titik jenuh. pasti. Titik jenuh betul. Nah, dan kadang-kadang orang kan apa ya, suka udah nih jenuh, coba cari yang lain. Nah, itu gitu kan, bukan coba jenuh terus bagaimana sih kita mengcover jenuh itu, apalagi kalau ini dream job ya, kerja impian. Kita justru harus sebisa mungkin bagaimana kita mengatasi Bertahan. ya rasa jenuh, kemudian kita tetap carry on dengan yang kita passion-nya kita gitu kan. Seperti itu satu. Terus yang kedua mungkin ya tadi kan kamu dengar cerita saya 3 kali ketok pintu. Ada kan di satu yang pintu kedua yang saya ketok itu posisi yang benar-benar saya melakukannya dulu gitu kan. Terus tapi saya nggak dapat. Nah, itu kan susah juga ya. Apa namanya? Menyemangati Gimana lagi. nerimanya? Nah, ya. Seperti itu. Ataupun juga pernah juga lah saya juga orang-orang, emang kamu bisa seperti itu, something like that. Orang-orang ragu dengan kemampuan kita, ataupun misalnya are you sure gitu kan, ya itu tadi. Dan saya rasa hal-hal yang saya sebutkan tadi semua orang mengalaminya, betul nggak Dah? Ya kan kayak tadi saat bosan dengan kerjaan, atau ternyata pekerjaan impian kita tidak bisa dapatkan, atau saat kita hendak memulai pekerjaan lain atau ada yang meragukan, betul kan? Seperti itu. Nah, paling yang saya lakukan nih, misalnya terkait dengan cara mengatasi kebosanan, yang pasti sih yang saya lakukan adalah ubah rutinitasnya. Karena kan kadang-kadang mungkin bosan itu karena rutin ya. Gitu-gitu terus gitu kan. Nah, ya. Jadi biasanya saya coba ubah rutinitasnya, tapi tentu saja tidak menyalahi aturan dari pekerjaan. Jadi misal adalah variasi-variasi sedikit gitu kan. Seperti itu. Nah, terus untuk pekerjaan yang kita pengen banget tapi kita tidak dapatkan gitu kan. Itu untuk yang cerita saya tadi, itu karena ada progressing di perusahaan saya itu, kita tuh dianggap sebagai kandidat internal. Ya, jadi tetap akan ada interview, tetap akan ada tes dan segala macam seperti itu. Nah, pernah juga sama gitu di posisi yang sekarang saya ini, account eksekutif, saya juga 3 kali nyoba. Oh, is that right? Ya, jadi 3 kali ngetuk juga gitu. Pertama kali saya ketuk itu pada saat saya di posisi yang di operational waktu itu. Terus belum dapat. Sempat agak-agak desperate juga kan, kenapa ya nggak bisa dapat. Tapi kemudian setelah itu ternyata ada pekerjaan yang tadi dedicated customer service kan. Akhirnya saya dapat posisi itu gitu. Nah, kemudian yang kedua pada saat di posisi setelah dedicated customer service, saya apply akhirnya dapat yang telesales yang lewat phone gitu kan. Nah, pas di yang posisi telesales itu saya sempat melamar 2 kali buat posisi yang sekarang gitu. Jadi ya kalau buat saya pribadi saya banyak ketok pintu dan saya nggak berhenti aja kalau misal ternyata saat itu pintunya masih tertutup. Saya coba lagi next time kalau memang ada opportunity gitu kan. Jadi berarti kamu tipe orang yang nggak gampang menyerah ya? Enggak. Karena kalau saya tuh tipenya yang kalau punya goal, saya akan coba fokus ke situ gitu kan. Nggak apa-apa sih nggak langsung dapat. Ya kan, karena kan setiap orang ceritanya lain ya. Ada yang orang, saya ada goal ini langsung terbuka lebar buat dia ada gitu. Ya, buat saya sendiri ceritanya ya itu tadi ada proses pintunya nggak kebuka. Berarti kan saya harus menyemangati tuh, bagaimana nih saya bisa semangat lagi gitu kan buat coba lagi di kemudian hari. Dan ya itu tadi selama kita fokus. Nah, yang saya lakukan begitu saya pintu tertutup, saya kan dapat feedback tuh. Misalnya, dapat feedback, kamu tuh harus improve di bagian A, B, C, D, misalnya gitu kan. Dan saya terima itu feedback. Jadi you working on the feedback ya? Exactly, ya. Nah, dari feedback itu kan mau nggak mau saya jadi upskill diri saya kan. Nah, karena upskill diri saya, ya otomatis kan begitu ada kesempatan lagi, saya udah makin confident, saya makin percaya diri gitu kan bahwa saya bisa seperti itu. Jadi
Kalau saya sih bisa share sama teman-teman yang dengerin podcast kita kali ini, kalau misalnya kita ada goal, kemudian kita gagal atau kita belum bisa dapetin apa yang kita pengen raih, jangan nyerah, apa namanya, improve diri lah, cari tahu apa sih sebenarnya yang masih miss, yang masih kurang, Ya, sehingga kita tidak bisa dapet itu. jadi sebenarnya boleh gagal, tapi jangan terus terpuruk ya. Justru itu Betul. bikin kita harus upskill diri ya, Betul. upgrade diri kita nih ya. Betul, Terus balik betul. lagi, fokus ke goal kita. Betul? Betul, betul sekali, betul sekali. Karena ya itu tadi, buat berada di puncak kesuksesan itu, ya walaupun apa ya, indikator sukses orang itu beda-beda lah ya. Tapi anggap aja kita buat berkata sukses. Itu ibarat gunung es. Ya kan dah. Orang sih lihatnya, wah enak ya. Wah enak, 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 enak gitu kan. Orang ngelihatnya seperti itu. Ya, padahal kan kalau yang namanya gunung es begitu apa namanya kita lihat ke bawah, itu kan banyak banget kan hal-hal yang orang-orang nggak lihat gitu kan. Ada kerja keras lah, kemudian ada apa namanya, ada semangat juang gitu kan, ada kegagalan dan banyak usaha-usaha lain yang orang mungkin nggak showing up gitu kan, nggak kasih unjuk. Orang taunya begitu sampai di atas, wah enak ya udah di atas gitu kan, seperti itu. Ya orang lihatnya hasil ya, tapi kadang mereka lupa dengan perjuangan kita. Iya Seru benar, banget benar. nih Ce pengalamanmu. Thank Jadi you, iya. ada dong, terima kasih ya udah berbagi pengalaman ini. Terus ada nggak nih quote yang kamu mau sharing buat teman-teman yang dengerin podcast kita kali ini? Oke, ya sama-sama. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan cerita saya. Semoga ada hal positif yang bisa diambil dari pengalaman saya tadi. Quote of the day-nya yaitu, jangan gampang menyerah, jangan berkecil hati jika ada orang yang meragukan kita, bahwa kita akan berhasil di kemudian hari. Pokoknya tetap fokus dengan goal kita dan upskill diri sehingga kita siap berada di posisi yang kita tuju. Panjang ya? Yeah, that's nice. But that's true. Ya, itu betulnya. Jadi ibaratnya dulu ada pepatah apa? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi istilahnya terserah deh orang mau menilai apa kita ya. Kita punya goal, kita fokus gitu ya. Betul, betul ya. Sometimes mungkin yang apa ya, orang kita juga mesti lihat dulu ya, kalau yang meragukan itu apakah punya experience yang sama nggak di goal yang akan kita tuju. That's right. Betul nggak Anda maksudnya? Kalau dia nggak punya experience, ya kalau jadi menurut mereka saya nggak valid ya. nggak valid, exactly. Keraguan mereka nggak valid karena mereka nggak tahu apa yang ya. Tapi kalau misalnya yang mungkin kalau yang punya experience, mereka nggak akan meragukan. Mereka justru akan share, this is what you need to paying attention. Bener nggak? Kayak kasih feedback akan kasih ya. semangat. Exactly, ya, seperti itu. Jadi ya itu tadi apa namanya intinya ya tadi yang aku bilang kafilah apa anjing menggonggong kafilah berlalu seperti itu. Ya pokoknya selama kita yakin bahwa ini goal yang mau saya tuju, kemudian kita equip kita bikin diri kita upskill, kita punya semua tools yang dibutuhkan untuk mencapai goals itu ya go for it gitu loh. It's your life gitu kan, it's your decision gitu kan. Tapi ya tadi kalaupun misalnya nanti masih belum hasil ya tadi take a feedback, cari feedbacknya apa, upgrade lagi gitu kan. Mungkin kita ada miss seperti itu. Ya intinya ya tadi gagal boleh, tapi get the feedback, cari feedback, kemudian buat upgrade kita. Begitu kita udah siap dengan feedback yang kita dapat, kita upgrade, ya udah. I think we ready to go to walk through our goal. Wow, really nice. Thank you. Nah, terus podcast kita selanjutnya mau bahas soal apa nih? Oke, seperti yang kita tahu nih Anda ya, setelah hampir mau 3 tahun ya sekarang ya, yang COVID pandemic.
Nggak berasa ya? Kayaknya baru kemarin masih I ribut know. soal ini, working from home ya. I know, ya. Ini benar-benar ya, pandemik ini benar-benar, merubah semuanya yang ada di dunia Ya. ini gitu kan. Banyak hal yang ya terkena imbasnya gitu kan. Salah satunya udah pasti ya yang kita rasakan sekali adalah faktor ekonomi, seperti itu. Tidak hanya di Indonesia ataupun di Selandia Baru, negara dimanapun di dunia ini merasakannya juga, seperti itu kan. Nah, jadi, gimana nih kalau kita, ngobrol soal inflasi ekonomi? Oh, that's interesting, ya. Oke, itu sangat menarik. Kalau begitu sampai ketemu di podcast kita selanjutnya, 2 minggu lagi ya, Cak? Ya. Ngobrolin soal topik kita soal inflasi. Oke. Oke. Sounds good to me. Oke. Sounds like a plan. Ya. Okay then. Alright. Oke, sampai Thank ketemu you, lagi Cak. Anda. Iya. Bye. Bye.